Pantun hajatan rakyat. Ada kucing gondol iwa empal, aku marah tak lempar sandal. Jokowi maunya revolusi mental, tapi gagal terjungkal-jungkal. Kucingnya kabur, kakinya pincang, ingin terbang tak bisa melayang. Ngakali survei supaya menang, jelas jika menang karena main curang. Dia dapat pasokan data dari intelijen, pasokan data dari lembaga survei dari ini. semua. Kita lihatnya sikap presiden, kalau dia yakin seperti yang Habib ngomong, udah duduk-duduk aja tenang-tenang, santai-santai, serahkan Bu Risma, bansos dan lain-lain. Toh bakal menang. Toh ngapain dia turun ke lapangan? Seno itu ngomong, dalam permainan catur kalau rajanya sudah bergerak-gerak, berarti pertahanan sudah mulai goyang. Oke, baik. Nah, di sini ada berita yang cukup unik sekali ya, yaitu di sini dari anak kolong, yaitu sambil menyertakan sebuah artikel berita. Di sini berjudul investor lebih was-was Sri Mulyani CS mundur ketimbang Jokowi kampanye. Nah, di sini berarti kan nama besar Presiden Joko Widodo yang sudah dibangun selama ini berarti di situ tidak ada pengaruhnya ya. Kurang lebih seperti itu. Bahkan di sini lebih menimbang-nimbang dan lebih was-was ketika Sri Mulyani CS di sini mundur. Pada waktu lalu memang yaitu ada isu Sri Mulyani di situ mundur. Itu bayangkan masih isu Sri Mulyani mundur. Tiba-tiba di sini pun membuat investor panik dengar Sri Mulyani mundur dan membuat IHSG di sini anjlok. Bayangkan sampai seperti itu pengaruh dari Ibu Sri Mulyani di sini. Menurut saya sangat keren sekali, apalagi pada waktu lalu ya. Kemungkinan tidak terlepas dari ucapan atau statement Ibu Sri Mulyani pada waktu lalu untuk menjaga kenetralan, yaitu di jajaran Kemenq pada Pilpres 2024. Nah, di sini memang letak kepercayaan masyarakat kepada Ibu Sri Mulyani yaitu dalam menjalankan roda di Kementerian Keuangan. Nah, disitulah akhirnya ketika ada isu Sri Mulyani di sini mundur ya, bahkan juga rupiah dan bahkan juga saham juga anjlok. Di sini menurut saya pengaruh Ibu Sri Mulyani di sini sangat tinggi sekali. Ya memang apa yang membuat kepercayaan masyarakat kepada Ibu Sri Mulyani? Ya karena menjaga kredibilitas, menjaga kepercayaan publik. Apalagi di sini Ibu Sri Mulyani menekankan ketika pimpinan negara orang nomor 1 di Indonesia pada waktu lalu juga ramai menjadi perbincangan, yaitu boleh memihak dan juga menteri boleh memihak dan juga kampanye. Melainkan di sini Ibu Sri Mulyani juga secara tegas bahkan juga tidak mau mengikuti jejak dari bosnya, kurang lebih seperti itu, dan bahkan juga menghimbau untuk jajaran di kementerian untuk bersikap netral pada pemilu 2024. Menurut saya itu yang paling keren ya dalam mengelola keuangan negara. Memang kredibilitas itu sangat penting sekali dan harus menjaga kepercayaan. Di sini sangat penting. Nah, dari sini saya juga penasaran, kira-kira seperti apa ya berita di sini? Nah, di sini investor lebih was-was Sri Mulyani CS mundur ketimbang Jokowi kampanye. Nah, di sini mata uang Garuda mengalami pelemahan pada minggu lalu. Rupiah diperdagangkan pada level tertinggi 15.600 dan terendah 15.800 per dolar AS sepanjang minggu lalu, berakhir pada Jumat 26 Januari. Pelemahan rupiah ini ternyata lebih dipengaruhi oleh sentimen dari dalam negeri. Chef Ekonomi Trimegah Fahrul menegaskan sentimen dari dalam negeri terkait gejolak politik dan isu mundurnya 15 menteri menjadi penekan utama pelemahan rupiah. Selain itu kembali melemahnya ekspektasi terhadap percepatan pemangkasan suku bunga acuan The Fed turut mendorong wait and see pelaku pasar. Pelaku pasar saat ini membutuhkan arah dan kepastian kebijakan sektor keuangan sehingga isu terkait mundurnya Menteri Keuangan membuat investor menahan diri terlebih dahulu. Ya, memang pada waktu lalu di sini isu paling hangat ya, yaitu ya Kementerian Keuangan diisukan mundur. Padahal juga menurut saya sih tidak akan terjadi ya, apalagi juga besok Presiden Joko Widodo pada Oktober juga berakhir masa jabatan sebagai presiden. Menurut saya semua menteri akan
menunggulah, karena kepentingan negara menurut saya lebih penting. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, komentar-komentarnya seperti apa ya di sini. Nah, di sini dari Bablas pamornya Jokowi, di sini ada video. Pantun hajatan rakyat. Ada kucing gondol iwa empal, aku marah tak lempar sandal. Jokowi maunya revolusi mental, tapi gagal terjungkal-jungkal. Kucingnya kabur, kakinya pincang, ingin terbang tak bisa melayang. Ngakali survei supaya menang, jelas jika menang karena main curang. Di sini dari Konan Sri Mulyani mundur, penggantinya siapa? Kecil kemungkinan dia mundur ya. Menurut saya Ibu Sri Mulyani itu ya sangat mementingkan negara ya, apalagi perpolitikan saat ini, apalagi juga sudah membuat statement dan menghimbau jajarannya untuk netral. Menurut saya juga akan menuntaskan masa jabatannya hingga akhir Oktober mendatang. Ya, menurut saya seperti itu. Dari sini bahkan pada waktu lalu juga rame ya, yaitu tentang Presiden Joko Widodo membagi-bagi bansos dan lain sebagainya. Kenapa kok tidak dari Kementerian Sosial Tri Risma hari ini? Ada apa di sini? Apakah Tri Risma itu saat ini masih kader PDI Perjuangan dan akhirnya tidak melalui Tri Risma Kemensos di situ? Semua memang bertanya-tanya, kenapa ada Kementerian Sosial, kenapa penyaluran bansos tidak kepada Kemensos di sini? Di situ memang menjadi pertanyaan publik. Nah, dari sini yaitu dari TV One News. Blak-blakan Istana ungkap alasan Jokowi bagikan bansos tak libatkan Mensos Risma. Ternyata, nah, di sini saya juga penasaran. Kira-kira apa dan seperti apa alasan dibalik itu semua? Nah, di sini Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengungkapkan alasan Menteri Sosial Tri Risma hari ini tidak ikut Presiden Jokowi saat membagikan bansos beberapa waktu belakangan. Ari menyebut kementerian atau lembaga yang diajak langsung oleh Jokowi dalam pembagian bansos adalah mereka yang terkait dengan program bansos tersebut. Karena terkait dengan cadangan pangan ya, ada Bulog dan Badan Pangan. Jadi lebih pada hal itu termasuk juga mengecek mengenai keberadaan pangan di setiap daerah. Jadi yang diajak tentu berkaitan dengan itu, kata Ari di kantor Kemensesnek pada 29 Januari. Ari menegaskan tidak ada unsur politik dalam pembagian bansos. Enggak ada korelasi dengan status kepartean, kata Ari. Diketahui bansos besar dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Nah, memang pada saat ini bansos sangat gencar-gencar dilakukan. Dan pembagiannya juga ya dari Presiden Joko Widodo. Menurut saya itu yang lucu sekali. Namanya juga bantuan sosial, seharusnya juga melibatkan Kementerian Sosial. Menurut saya seperti itu. Simple dah, simple. Dari sini coba saya penasaran juga komentar-komentar dari para netizen. Kira-kira mengamini apa tidak ya? Yaitu alasan Presiden Joko Widodo tidak membagikan bansos di sini, tidak melibatkan Ibu Risma di sini. Di sini dari Angge, ngeles baja itu ya seperti ini, jangan anggap rakyat bodoh. Iya, rakyat saat ini juga sudah semakin pintar ya gara-gara adanya internet. Karena gaya kepemimpinan Jokowi itu pakai konsep one man show. Kalau dalam acara dia selalu ingin jadi bintang tamunya sebagai pusat perhatian. Kalau Mensos dilibatkan, nanti perhatian publik akan terpecah ke Mensos dari PDIP dan dirinya. Di sini dari Ardian, tidak perlu dijelaskan panjang lebar, kami rakyat sudah sangat paham. Apa tujuannya? Orang bodoh yang lain cenderung beruntung, jangan ajari orang pintar yang nasibnya kurang beruntung. Ndak apa-apa, Bu Risma tetap amanah. Seperti kata pencatur, kalau raja udah bergerak ke sana kemari, berarti dia diambang kekalahan. Istana sekarang dah jadi pos tim ses. Ya, seperti itu. Apalagi di sini ada perkataan dari Eko Kuntadi ya, menurut saya juga ada masuk akalnya sih. Seperti ini videonya. Ya. Katakan yang paling punya pasokan data ya Presiden. Dia dapat pasokan data dari intelijen, pasokan data dari lembaga survei dari ini. Semua. Kita lihat aja sikap Presiden. Kalau dia yakin, seperti yang Habib ngomong, udah duduk-duduk aja tenang-tenang, santai-santai, serahkan Bu Risma, bansos dan lain-lain. Toh bakal menang. Toh ngapain dia turun ke lapangan? Justru karena ini menunjukkan hasil surveinya tidak seperti yang mana itu? Ya, seperti itulah. Jadi menurut saya kita kembalikan lagi ke masyarakat seperti apa, karena yang punya hak pilih adalah ya rakyat lah tentunya.
pada 14 Februari mendatang. Gunakan hak pilih Anda dengan baik, gunakan hati nurani Anda, dan cobloslah sesuai dengan program-program yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat dan cocok dengan Anda. Apapun itu untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.